Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setiawan dari kelas 1D Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator kemampuan dan kualitas sumber daya alam atau manusia. Semakin baik kualitas sumber daya atau negara, semakin besar pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional dengan membandingkan terhadap jumlah penduduk, status suatu negara dapat ditentukan apakah sebagai negara maju, negara berkembang, atau negara miskin. Konsep pendapatan nasional. Produk nasional bruto (GNP) atau Gross National Product adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama 1 tahun diukur dengan uang. GNP dihitung melalui menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara ditambahkan dengan penduduk negara tersebut yang berada di luar negeri, warga negara Indonesia, dan lain-lain. Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara tertentu yang menjumlahkan semua hasil warga negara yang bersangkutan ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan, WNI atau WNA. Selanjutnya, ciri-ciri negara maju. Negara maju memiliki berbagai karakteristik yang menunjukkan keberhasilan dan bidang ekonomi, teknologi, serta kesejahteraan sosial. Perkembangan yang stabil dan berkembang. Negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan sistem ekonomi yang stabil. Produk domestik bruto (PDB) di negara maju biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Contohnya, Amerika Serikat dan Jerman memiliki PDB per kapita di atas $50.000, menunjukkan tingkat ekonomi yang kuat, dan industri di negara maju didominasi oleh sektor jasa dan teknologi, bukan lagi industri manufaktur sederhana. Bayangkan sebuah kota di Jepang yang penuh dengan gedung pencakar langit, perusahaan, teknologi besar, dan sistem transportasi yang sangat efisien. Inilah gambaran umum negara maju dengan ekonomi yang stabil dan modern. B. Infrastruktur yang maju dan canggih. Negara maju memiliki jalan raya, bandara, dan transportasi umum yang modern. Layanan internet dan komunikasi juga sudah sangat berkembang. Contohnya kereta cepat Shinkansen di Jepang. Kemungkinan orang bepergian dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Bandara Heathrow di Inggris memiliki sistem transportasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh dunia. Bayangkan tinggal di kota seperti Singapura, di mana jalan raya bersih, transportasi umum selalu tepat waktu, dan akses internet super cepat di seluruh kota ini. Ini adalah tanda bahwa negara tersebut memiliki infrastruktur kelas dunia. Selanjutnya, C. Kesejahteraan sosial yang tinggi. Negara maju memiliki sistem kesejahteraan dan pendidikan yang baik, sehingga angka harapan hidup tinggi dan tingkat buta huruf sangat rendah. Contohnya, negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan Swedia memiliki sistem jaminan kesehatan universal, sehingga semua warga bisa mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Rata-rata harapan hidup di negara maju lebih dari 75 tahun, menunjukkan standar hidup yang baik. Seorang warga di negara Kanada bisa mendapatkan layanan kesejahteraan gratis dan pendidikan berkualitas tinggi dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi di negara maju. D. Penggunaan teknologi yang canggih. Teknologi berkembang pesat di negara maju, termaksud dalam industri atau komunikasi dan transportasi. Contohnya, Silicon Valley di Amerika adalah pusat inovasi teknologi terbesar di dunia. Negara-negara maju menggunakan robot, kecerdasan buatan, dan industri manufaktur dan jasa. Bayangkan semua pabrik di Jerman yang sepenuhnya otomatis, di mana robot bekerja tanpa campur tangan manusia. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih mendukung perekonomian negara maju. Ciri-ciri negara berkembang. Perekonomian yang masih bertumbuh dan manufakturnya. Contoh, Indonesia dan India masih memiliki jumlah petani yang besar dengan banyaknya penduduknya bekerja di sektor formal. Fluktuasi harga komoditas sering mempengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.